Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabi alituka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunhi bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih madzhab Imam Syafi'i karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Langsung saja kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ai hada utawi iki ku ana fasal suwiji. Jadi ini masih pembahasan seputar kitabul haji wal umrah nggih. Al muharramatu utawi pira-pira perkara kang diharamno bil ihrami sebab ihram. Sab'atun iku ana 7. Perkara-perkara yang diharamkan sebab dia melakukan ihram itu ada 7. Artinya tidak boleh nomor dilakukan. Ketika orang tersebut ihram, ada 7 hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang melaksanakan ihram. Entah itu ihram haji maupun ihram umrah. Yang pertama apa al awal utawi sing pertama iku alapsu iku nganggo pakaian sing dijahit nggih amdan kelawan sengaja. Wayah rumu mula haram ala dzakari ing atase wong lanang. Apa sing haram apa satru ra'sihi apa nutupi sirahe dzakar. Walabsul muhiti lan nganggo pakaian kang dijahit nggih, kang liputi kang dijahit nggih. Fi ayyi udwin ing dalem indine anggota min a'daihi saking pira-pira anggota-anggotane zakar. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit atau ada unsur jahitannya secara sengaja. Haram bagi orang laki-laki yang ihram menutup kepalanya dan memakai pakaian-pakaian yang dijahit di anggota manapun. Nggih, baik tangan, nggih, sepatu. Pokoknya anggota manapun bagi orang yang ihram haram memakai pakaian yang di situ ada unsur jahitannya. Dari sini bisa dipahami nggih. Wa yarumulan haram alal unsa ing atase wong wadon satru wajiha apa nutupi wajahe unsa. Walabsul qafasi lan nganggo sarung tangan fiyadiha ing dalem tangan lorone unsa. Watajibulan wajibi sebab mengkono-mengkono lapsu al fidyatu apa fidyah. Haram bagi perempuan yang melakukan ihram yakni menutup wajahnya dan memakai sarung tangan, suatu hal yang melekat yang di situ dipakai kedua tangan adalah sarung tangan nggih. Itu hukumnya haram untuk perempuan yang melakukan ihram. Ketika dilanggar maka wajib mengeluarkan fidyah sebagai pengganti atas dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan tatkala dia melakukan ihram. Sudah. Yang nomor 2 asani utawi si nomor loro iku adahnu iku lenganan. Lisein kedue wiji-wiji minasya'ri ra'si kang tetep setengah saking rambute sirah. Au min su'uril waji utawa saking rambut-rambuté wajah. Amdan kelawan sengaja. Walau ra'sa sya'ratin halis senajan pucuke rambut wahidatin kang siji bi ayyi dahnin. Kelawan ndi-ndine minyak. Watajibulan wajibi sebab adahnu al-fidyah itu apa fidyah aidun halimali. Yang nomor 2 yang tidak boleh dilakukan baik siapapun yang melaksanakan ihram yakni lenganan atau istilahnya memakai minyak rambut ya yang digunakan untuk rambut kepala ataupun rambut-rambut yang ada di wajah secara sengaja. Meskipun yang diminyaki tadi hanya ujung rambut nggih, satu ujung rambut saja.
dengan minyak apapun itu. Maka ketika orang tersebut melanggar, yakni memakai memakai minyak rambut atau minyak apapun yang digunakan untuk rambut wajah dan lain sebagainya secara sengaja, konsekuensinya dia wajib mengeluarkan fidyah. Asali sutawi sing nomor 3 iku atatayyubu iku nganggo wewangen amdan kelawan sengaja. Fi ayyi juz'in ing dalam endi-endine juz min dhahiril badani saking badan sing dhahir sing tampak au batinihi utawa badan sing batin. Au fi syai'in utawa nganggone wewangen mau ing dalam suwiji-wiji minal malbusi saking pakaian kang dienggo bi ayyi nau'in kelawan endi-endine werna minal anwa'i bayane saking pira-pira werna alati anwa yuksadu kang disejo minha saking anwa atau minha saking alati nggih ghaliban ing dalam kabrahe apa raihatuha apa gondone anwa atau alati atau yiba tukang wangi atau kang harum kalmiski padane kaya minyak misik wa za'faran lan minyak za'faran wal wardilan banyu kembang mawar. Watajibulan wajib sebab mengkono tatayyub al fidyah atau fidyah idun halimali. Yang nomor 3, hal yang harus dihindari tatkala orang tersebut melakukan ihram baik laki-laki maupun perempuan yakni memakai minyak wangi secara sengaja di bagian manapun, anggota badan yang zahir yang tampak manapun kok di situ dikasih minyak wangi secara sengaja, maka dia wajib fidyah. Atau yang ia kasih minyak wangi itu adalah pakaiannya, itu pakaiannya. Itu pun juga menyebabkan ketika dilanggar wajib fidyah. Dan kategori tatayyub itu jenis apapun, minyak wangi apapun, hatta sabun nggak boleh. Karena sabun yuksadu minha ghaliban raihatuha atau yibah. Yang dicari dari qaidnya minyak wangi itu, yang dicari umum dari minyak wangi tersebut adalah baunya yang harum seperti minyak misik, za'faron atau minyak bunga mawar. Dari sini bisa difahami. Jadi kalau sabun yang wangi sekali mungkin apa sekarang Lifebuoy mungkin atau Shinsui itu kan baunya harum ketika selesai memakainya. Itu bisa dikategorikan tatayyub, sehingga ketika orang tersebut ihram kok melakukan hal demikian bisa menyebabkan ia wajib membayar fidyah, karena hal tersebut merupakan hal yang dilarang tatkala orang tersebut melakukan ihram. Dari sini bisa difahami. Arabiu ta nomor 4 iku jimau iku jima. Wa muqaddimatu halan pira-pira perkara kang ngawali jima. Apa ae muqaddimah mau kalamsi kaya dedemokan wa takbili lan ngambung wal mu'anaqati lan ngrangkul. Yang nomor 4, hal yang harus dihindari atau yang tidak boleh dilakukan tatkala orang tersebut melakukan ihram adalah jima dan hal-hal yang mengawali jima seperti berpegang tangan dengan istrinya, mencium, dan merangkul, berpelukan, tidak boleh. Hukumnya haram. Wa yang rumulan haram jima apa jima walau bi ghairi inzalin halis senajan iku tetap kelawan tanpa metu mani. Jima hukumnya haram tatkala orang tersebut melakukan ihram meskipun tidak ada unsur keluar sperma. Dari sini bisa difahami. Wa yafsudulan rusak al-hajju apa haji bihi sebab jima qabla tahallulil awal ing dalam sadurunge tahallul awal. Wal umratu ay yafsudu al umrah rusak apa al umratu umrah qabla faraghi a'maliha ing dalam sadurunge rampunge pira-pira penggaweane umrah. Haji yang dilakukan bisa rusak sebab dia melakukan jima
yang ia laksanakan sebelum ia melakukan tahallul awal. Umroh pun juga bisa rusak sebab dia melakukan apa? Jima sebelum selesai melakukan hal-hal yang harus dilakukan tatkala dia umroh. Dari sini bisa dipahami. Wa tajibulan wajib bil jima'i sebab jima. Al mufsidi kang rusak apa jima. Badanatun apa unta badanah. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa muhrim anha saking napa badanah fa baqaratun mongko iku wajib sapi nggih. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong anha saking baqarah fasabun mongko iku 7 minal ghanami saking wedhus. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong ya kuwi mongko diaji kerta al badanatu apa unta badanah bisa rima kata kelawan krus utawa harga negara Mekah. Wa akhrajalan ngetokno sapa wong ta'aman ing panganan atau muhrim nggih. Biki matiha kelawan aji kertone badanah sing bisa ril Makkah. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong soma mongko poso sapa wong angkuli mudin saking saben-saben mud yauman ing dalem sedina. Wajib hukumnya ketika napa istilahnya ia ihram melakukan jima yang merusak niku mengeluarkan unta badanah. Jika tidak mampu mengeluarkan apa sapi. Jika dia tidak mampu mengeluarkan sapi ya mengeluarkan 7 kambing. Jika tidak mampu mengaji kerto. Ngaji kerto itu istilahnya dinominalkan. Untuk badanah itu dinominalkan. Badanah itu jenis unta. Dinominalkan berapa dengan nominal atau harga yang ada di daerah Mekah. Setelah ketemu ia mengeluarkan makanan sebanyak aji kerto dari unta badanah tadi. Jadi bisa difahami. Sekaligus haji yang ia lakukan terus melanggar dengan melakukan jima yang mufsidah hajinya nopo batal, artinya rusak. Sehingga dia pun juga wajib ngodok plus bayar denda ini. Dari sini bisa dipahami. Ketika dia tidak mampu aji kerto menominalkan harga unta badanah, dia puasa setiap mudnya dihitung nomor satu hari. Misal 100 mud ya jadi puasa 100 hari. Terus itu bisa dipahami. Wala tajibulan ora wajib fidyatun opo fidyah bil muqaddimati kelawan pira-pira perkara kang ngawali jima ilal mubasyarata kejaba kekepoan bisa watin sebab syahwat min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Wa fidyatu wa ta fidyah mubasyarah wa fidyatul jima'i lan fidyah jima' ghairil mufsidi kang orang rusak syatun iku wedhus mukhayyaratun kang dipilih apa syat kama keterangan saya kang bakal teko apa mah. Tidak wajib membayar fidyah sebab orang tersebut ihram melakukan hal-hal yang mengawali jima. Seperti tadi lames berpegang tangan dengan istri, mencium istri terus merangkul niku tidak wajib fidyah andaikan dilakukan. Kecuali dia bersentuhan dengan adanya syahwat kulit ketemu kulit tanpa adanya penghalang. Di sini baru ada fidyahnya. Haram plus ada dendanya. Lah fidyahnya itu apa? Fidyahnya mubasyarah dengan syahwat, fidyahnya jima yang tidak merusak itu adalah kambing yang dipilih. Contoh fidyah jima yang tidak rusak itu dia jima setelah tahallul awal itu tidak merusak hajinya, tapi dia tetap wajib terkena denda, yakni berupa kambing. Artinya tetap membayar
benda berupa kambing. Al-khamisu akdun nikah, wallahu a'lam bishawab. Dari sini bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.